Ini adalah timeline-nya. Ini saya ingatkan kembali kontrak kita ya. Kita sudah masuk di minggu keempat, sudah separuh perjalanan ke midterm gitu ya. Kamis besok TM ke-8, rencananya nih saya mau bikin asinkronus ya, karena kita kan belum pernah ya asinkron ya. Jadi nanti diisi dengan hal-hal yang mungkin hari ini belum selesai, terus bisa jadi saya nanti akan kasih soal-soal atau mungkin solusi HW1 ya. Kalau mungkin nih kalau bisa saya selesaikan karena too many things to do gitu ya. Terus nanti juga ada HW2 gitu ya. HW2. Jadi ada soal-soal latihan. Jadi di sini kamu bisa maksimalkan untuk berlatih gitu. Kemudian next week itu sudah masuk minggu kelima. TM9 akan saya isi asistensi dengan asisten. Tentunya nanti saya akan titip ke Kak Tasanya agar membahas tentang dinamika partikel secara menyeluruh dan mungkin kalau sempat ke kinematika atau nanti mungkin ada hal-hal yang kamu bisa diskusikan. Jadi 2 kali 50 menit harus maksimal di sini ya. Karena kalau yang asisten di sini kan cuma bahas vektor doang itu kan wasting gitu ya, eman. Jadi harus langsung ke to the point. Asistensi ini titik-titik yang memang akan membahas tentang bab gitu ya. Terus nanti TM10 kuis. Berarti ini hari Kamis ya. Hari Kamis berarti tanggal 30 ya. Jadi tanggal 30 kalian akan kuis. Minggu depan hari Kamis. Kuisnya gimana? Kuisnya misal nanti tetap masuk ke Zoom, ketemu seperti saya share screen seperti ini, terus kamu tulis langsung gitu ya. Terus at the end of the quiz nanti kalian harus submit gitu. Nanti submitnya akan saya cari platform yang mudah. Misal masukin ke GForm gitu ya, terus kalian input file kalian selesai gitu. Jadi GForm-nya nanti tentu masuk ke saya gitu ya, memorinya. Kemudian nanti setelah melewati ini, minggu kelima kita punya 2 minggu sebelum minggu midterm. 2 minggu ini kita maksimalin selesaikan 1 bab usaha dan energi. Kemudian nanti ada HW3 di sini ya. HW3 itu seperti ciri khas HW1 ya. Biasanya saya bikin per paket gitu. Jadi HW3 itu tentang energi, mungkin banyak gitu soal di dalamnya. Jadi nggak tercecer gitu. Soalnya HW-nya cuma 3 tapi padat gitu ya. Terus TM13 ini saya akan isi review materi all ya, chapter 1 sampai chapter 4 secara overview saja ya, secara garis besar titik-titik mana kisi-kisi midterm-nya gimana ya, kemungkinan soal-soal yang akan keluar di midterm apa saja nanti saya isi di TM13. Sekaligus nanti yang HW merangkum itu ya, merangkumnya maksimal 1 halaman aja lah ya, 4 kan hanya 4 chapter, apa yang mau kamu rangkum? Saya minta formula-formula saja gitu untuk kalian belajar gitu ya. Jadi nggak usah berhalaman-halaman, saya nggak mau, 1 halaman aja udah cukup untuk tugas merangkum. Tugas merangkum yang sebelum midterm ya. Kumpulinnya di mana Bu? Maksimal di TM14 saja ya. Jadi untuk HW yang merangkum sehari kamu bisa lah ngerjain gitu, nggak lama kok. Uang itu nggak ada constraint-nya ya. Constraint-nya hanya isinya chapter 1 sampai 4 maksimal 1 halaman. Mau kontennya seperti apa itu terserah kamu gitu. Habis itu midterm ini mengikuti jadwal kampus gitu ya. Sebentar. Nah, kemudian nanti midterm ini ngikutin jadwal di ini ya, dari ITS ya. Kemudian nanti kita masuk ke dinamika rotasi dan seterusnya. Sama skemanya untuk yang habis ITS, ada 3 HW, asistensi juga ada 3. Oke.
Ini dicatat sendiri ya, kamu bikin reminder sendiri. Nanti saya coba mulai konstruk gitu ya, untuk soal-soal kuisnya apa saja. Materi kuis apa Bu? Materi kuis itu materi chapter yang sudah kita lalui ya, berarti dari vektor sampai dinamika. Itu yang akan menjadi materi kuis. Ini sudah kelihatan yang saya share ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hari ini. Ini kita sudah ya bahas kemarin ya. Ini sudah ya. Halo? Halo, mana ini suaranya? Sudah, Bu, ini, Bu. Oh ya, oke, ini sudah ya. Oke, baik. Ini belum ya? Sampai sini ya? Iya, Bu, belum. Ya, oke. Oke, baik, perhatikan. Jika dalam penjelasan saya terlalu cepat ngomongnya, kamu bisa notice saya ya, Ibu jangan terlalu cepat, kurangi sedikit gitu ya. Atau misal saya menjelaskan sesuatu dengan istilah tertentu terus kalian bingung, kamu langsung tanya saja, Bu maksudnya itu apa gitu ya. Jadi mungkin kecepatan menerima setiap orang tuh beda-beda ya kecepatannya. Jadi boleh kamu bisa seperti itu, atau kamu takut atau shy gitu ya, malu, kamu bisa WA saya mungkin di setelah ini, Bu, tolong saya nggak paham tentang ini, dijelaskan ulang boleh, tapi nanti di by WA saja gitu ya, karena dari yang saya sampaikan gitu, kecepatan saya ngomong kan memang sudah agak cepat gitu ya, jadi ada yang sudah bisa beradaptasi, ada yang enggak gitu, jadi itu yang mau saya bilang. Jadi kalau is you are not okay, jangan bilang you are okay gitu. Karena saya maunya itu transfer sesuatu gitu, dan saya harap kalian bisa menerima gitu. Nah, menerimanya masalah itu ada hal-hal yang masih you don't understand, kamu bisa cukupi dari banyak hal, membaca lagi, bertanya lagi, diskusi, latihan gitu. So jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir. Saya paham sekali penjelasan mungkin ada yang nyantol, Bu. Mungkin nyantol semua, Bu. Alhamdulillah ada yang enggak masalah. Kamu bisa membaca lagi, mencoba lagi, dan ditulis ya. Itu tipsnya. Harus ditulis, harus menulis. Oke, kemarin kita sudah membahas ketika dalam sebuah sistem, di sini dia bidangnya licin, tentu tidak ada elemen gaya gesek, arah pergerakan benda Newton 2, dia ke kanan, dari kita melihat berarti dia akan bergerak di sepanjang bidang horizontal ya. Bidang vertikal atau bidang Y dia punya gaya gitu, jadi nggak masalah, digambarkan saja gitu. Hanya saja nanti apakah gaya itu berkontribusi atau tidak, nanti kita bisa melihat di analisisnya ya. Tolong di mute, saya bukan host, jadi saya nggak bisa mute siapapun, jadi tolong kerjasamanya di mute biar nggak bocor ke temannya yang konsentrasi, biar tidak pecah konsentrasinya ya. Oke, makasih. Temannya juga bisa saling ngingetin ya, siapa tahu dia nggak lihat kalau suaranya bocor. Oke, saya lanjutkan. Jadi dalam sebuah sistem soal ini maksudnya ketika ada objek, kalian harus bisa menggambarkan diagram bebas arah vektor gayanya ya. Karena gaya itu adalah vektor, dia punya besar dan dia punya arah. Ketika dia membentuk sudut ya, biasanya terhadap bidang datar gitu ya. Entah gaya luarnya ada sudut, entah nanti misal tegangan talinya dibuat ada sudut, terserah apapun itu. Ketika ada sudut, kalian harus dan wajib untuk bisa memproyeksikan gaya tersebut terhadap bidang datar maupun terhadap bidang vertikal, terhadap arah Y atau terhadap X. Kenapa? Karena proyeksi dari vektor tersebut akan berkontribusi nantinya pada saat kalian melakukan sigma F atau resultan gaya. Entah resultan gaya terhadap bidang
bidang arah pergerakan benda atau terhadap bidang vertikal. Karena vertikal juga ternyata dia punya gaya-gaya, ada N, ada W. Bedanya dia tidak mengalami pergerakan ke sana sehingga sigma FY-nya 0 gitu ya. Dia nggak gerak mental ke atas ke bawah, tapi dia bergeraknya datar ke kanan gitu. Sehingga sigma FY 0. Nggak punya A ya. Ke sini dia diam. Maka kamu bisa menuliskan resultan gaya yang sepanjang vertikal, ke arah ke atas, ke arah ke bawah. Biasanya ke atas dia dapat positif, ke bawah kebalikannya gitu. Apa tujuannya dari sini biasanya, Bu? Tujuannya merumuskan sigma F terhadap bidang vertikal atau terhadap bidangnya itu apa tujuannya? Agar nanti kita punya hubungan N, ya, gaya normal ini terhadap W dan terhadap gaya luar tersebut. Apa hubungannya? Oke. Hubungannya adalah nanti ketika dia punya gaya gesek, ya, statis maupun kinetis, statis mu S, kinetis mu K, koefisiennya, nantinya nilai gaya normal tersebut akan sangat bermanfaat gitu. Karena gaya gesek itu sendiri untuk Fs sama dengan mu Sn, untuk Fk sama dengan mu Kn. Nah, di mana akan berkontribusi pada saat recall N? Pada saat recall N, kalian butuh hubungan N. Jadi hubungan N itu akan sangat bermanfaat ketika dia sistemnya kasar, lantainya kasar, atau dia punya gaya gesek. Jadi kalau di soal dia sudah bilang licin, udah kamu don't care tentang gaya gesek. Dia udah nggak punya gaya gesek. Tapi kalau dia bilang bidang kasar, maka kalian harus concern dia punya gaya gesek. Gaya gesek apa? Gaya gesek statis ketika dia diam atau tepat akan bergerak. Itu ya kata kuncinya ya. Ketika dia diam atau tepat akan bergerak. Ketika tepat akan bergerak, dia kondisinya masih diam. Kan tepat akan bergerak, masih akan gitu kan. Maka di sini elemennya adalah Fs-nya maksimum. Fs maksimum itu berapa? Ya sama dengan mu Sn sebenarnya gitu. Kalau dinarasikan ya seperti itu. Ketika tepat akan bergerak, nilai gaya koefisien nilai gaya gesek statisnya itu maksimum Fs-nya gitu, Sn. Nah, setelah itu kamu bisa mengerjakan sisanya gitu ya. Jadi kalau bidang kasar dia punya gaya gesek, dia punya koefisien statis mu S, maka arah ya ini adalah bentuk dia menyajikan solusi permasalahan ya. Jadi besok kamu boleh menggunakan dua cara. Yang pertama kamu bisa menjawabnya dengan memperdetail ke arah Y dan ke arah X, atau kamu langsung saja menuliskan ini juga boleh, tidak masalah. Ini tidak harus sigma FY dan sigma FX. Sama saja gitu, mau kamu langsung tulis, mau kamu dibikin seperti ini, mau kamu tinjau benda satu, terus terhadap arah vertikal, terhadap arah horizontal apa, benda dua, itu juga boleh gitu ya. Jadi pada umumnya sih biasanya benda satu, benda dua kamu tulis terhadap vertikal ada apa saja, nanti N-nya sama dengan ini persamaan satu, terus nanti berarti terhadap arah pergerakan benda ada elemen di sepanjang lintasan itu, arahnya itu ya. Jadi seperti itu. Sama halnya tadi ya, untuk sistem yang sebelum ini yang sederhana itu yang kita punya di bidang, terus dia ditarik atau diberikan dengan gaya luar FP gitu ya. Punya theta di sini, maka kamu punya proyeksi yang di sini adalah FP cos theta gitu ya. FP cos theta yang ke atas adalah FP sin theta. Arah Y, sigma FY sama dengan 0. Karena benda ini tidak bergerak ke atas ke bawah, tidak mental-mental, tapi dia purely bergerak ke kanan dari kita melihat ya, maka sigma FY-nya 0 gitu, nggak ada A. Maka siapa saja di sepanjang FY ini ada FP sin theta ke atas, yang ini ada N, yang di sini tadi N-nya ke atas, ada W ke bawah gitu. W minus karena arahnya ke bawah ya, yang atas kan ada FP sin theta dan N. Seperti ini sudah selesai, kamu bisa masukkan angka-angka masing-masingnya. Atau kamu masih mau merumuskan N sama dengan apa? Boleh. Ya, boleh kamu langsung kerjakan, masukin angka-angkanya, boleh kamu tulis dalam bentuk ini, baru kamu kerjakan juga boleh. It's fine.
dua-duanya sama, nanti muaranya sama gitu ya. Setelah kamu punya N di sini, maka agar kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini apa sih Bu? Sistem ini dia minta berapa A gitu ya. Dia minta A-nya berapa kira-kira percepatannya dari si benda tadi. Maka kamu perlu meninjau dia terhadap bidang datarnya. Atau di sini dia tuliskan sigma Fx di sepanjang sumbu X. Hukum Newton 2 berlaku karena dia punya A gitu ya. Bidangnya dia gesek statis atau nantinya ini bisa muka, boleh terserah tinjauan sistemnya gitu ya. Nah, lebih tepatnya nih sebenarnya kalau dia sudah punya A, tentunya ini K ya, muka ini lebih cocok sebenarnya ya. Kalau statis kan masih tepat akan bergerak, it should be zero kan Bu gitu ya. Jadi ini lebih cocoknya ini kinetis gitu ya. Nanti saya coba perbaiki lagi sebelum saya kasih kalian PPT-nya. Oke, pada prinsipnya FFP cos theta tadi yang ke kanan ya pada bidang X, kemudian minus Fs. Kenapa minus Fs? Karena gaya geseknya itu berlawanan gitu ya, berlawanan dari arah gerak benda gitu. Arah gerak bendanya MA gitu. Ini sebenarnya sudah sampai di sini kamu bisa melihat gitu ya, apa yang bisa kamu ganti. Yang bisa kamu ganti adalah nilai gaya gesek di sini. Mu Sn atau mu Kn gitu. Kalau dia sudah bergerak harusnya Fk ya. Kinetis. Nah, N-nya nanti di-recall dari mana? Dari sini, dari si N ini. Jadi sumbangsih gaya normal ini yang paling nyata itu pada saat di gaya gesek ya. Jadi ada W muncul di sana itu ya di gaya gesek. Kecuali nanti bidangnya miring. Kalau bidangnya sudah miring, maka W ini akan punya proyeksi ya, baik terhadap X maupun terhadap Y. W cos WC nanti kamu lihat di belakang seperti apa. Jadi ini hanya pindah ruas saja, M kali A sama dengan FP ini sampai sini. Nah, berarti kalau A gimana? Berarti yang sisi ini dibagi dengan M. Ya, bukan dikali, dibagi gitu. Jadi jangan salah, ini sangat sederhana. Kadang-kadang kamu sudah bisa merumuskan ya, kontribusi terbesar salah saya itu di mana, Bu? Kontribusi atau titik-titik yang biasanya kalian salah itu ya di bagian merumuskan sigma F-nya ini. Di dalamnya ini kadang-kala kalian ada salah tanda atau ada yang tidak kalian tulis. Semakin complicated sistemnya, gaya-gaya yang terlibat juga semakin banyak. Ada tegangan tali, misal ada gaya eksternal, ada gaya gesek, terus dia miring lagi. Nah, kalau miring kan ada ya. Jadi kalian bisa tahu gitu, ini levelnya itu nggak sesimpel ini lagi, Bu. Berarti A-nya akan mengikuti sistem tersebut. Makanya namanya dinamika partikel, dynamic, dinamis. Dia tergantung dari berapa besar gaya yang bekerja. Semakin banyak gaya yang bekerja, berarti ya di sigma F-nya juga semakin complicated gitu. Tapi bukan berarti kalian nggak bisa. Saya yakin kalian bisa, tapi mungkin di layer kedua ini kurang teliti, akhirnya tergelincir, akhirnya kurang teliti, salah gitu ya. Jadi be careful aja. Kemudian untuk sistem yang dia itu ada tegangan tali gitu ya, ada tali. Ini dia dicontohkan ada dua benda, M1 dan M2. Gambarkan diagram bebas untuk vektor yang bekerja, untuk gaya yang bekerja pada benda 1 dan benda 2. Benda 1 dan benda 2, indeksnya ini bebas. Kamu mau yang di sini M1, ini yang M2 juga nggak masalah. Asal di soal belum ada gambarnya ya. Jadi kalau misal ada soal, dalam bentuk narasi, dalam bentuk kalimat, terus kamu proyeksikan dia ke dalam bentuk gambar, penetapan indeks 1 dan 2 ini tidak harus selalu seperti ini. Ini bukan hal yang baku. Kamu boleh ini M1, boleh M2. At the end kan sama gitu hasilnya. Mau kamu pakai indeks A, B, X, Y, P, Q, MN, whatever. Ya, yang penting konsisten gitu ya. Kalau massa ya biasanya M gitu, mass gitu. Hanya saja indeks bawahnya ini mengikuti saja sesuai ya kalian mau ngasih apa gitu ya.
Berarti kalau ini sudah 1, ya berarti gaya normalnya indeksnya 1, terus W-nya juga 1, W1, ini W2, ini N2 gitu. Nah, tegangan tali yang dipakai oleh M1 dan M2 ini 1 tali. Dan kita sudah sepakat di awal, jika tali itu masanya diabaikan, kemudian dia itu bukan tali yang kendor, maka tegangan tali di ujung-ujungnya adalah sama. Berarti tegangan T yang ke arah sini karena benda M1 adalah sama dengan tegangan T yang di sini. Nah, arah tegangan tali ini sudah sangat umum, jadi jangan sampai salah gitu ya. Proses menggambarkan tegangan tali yang terjadi pada benda 1 dan 2 itu kamu harus paham gitu. Ini sudah umum sekali gitu. Kemudian dia kasih eksternal FP ke sini. Bu, itu ditali tak Bu? Tidak ya, dia hanya mengatakan arah pemberian FP-nya ke sana. Kalau misal si tangan ini dia pakai tali, ya berarti ada unsur T lagi di sini. Tapi karena dia nggak ada unsur T, berarti ya asumsinya dia ditarik, entah dicuil, entah dicongkel, whatever. Intinya dia sejumlah VP. VP ini bisa di soal itu bentuknya bukan VP notasinya. Bisa saja F biasa, nggak masalah ya. Intinya jelas deskripsinya ini adalah gaya luar gitu ya. Gaya luar yang diberikan pada benda. Kemudian arah benda bergerak ke kanan gitu ya. Dia bertanya berapakah A ketika arah geraknya ke sana. Bidangnya licin, kalau bidang licin kata kuncinya kita nggak punya urusan dengan gaya gesek gitu ya. Ya berarti N sama N1G Bu, gimana Bu hubungannya? Ya tulisin aja bahwasanya N itu sama dengan W gitu ya. Untuk benda 1 maupun benda 2. Sudah gitu, as for your information aja gitu. Nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian untuk benda 1 dan benda 2, kalian boleh menulisnya benda 1 apa sigma F yang terjadi pada benda 1 di sepanjang arah pergerakan benda ini, apa saja FP minus T, FP ke kanan. Arah acuan positif itu biasanya adalah arah pergerakan objek atau bendanya. Ya, jadi kalau gaya ini searah dengan pergerakan benda ke kanan, maka dia positif. Yang berlawanan ya berarti negatif. Ya mirip, ya seperti vektor biasa gitu ya. Yang dijumlahkan juga harus se-inline ya, segaris gitu, sejajar. Jadi kalau ada gaya eksternal membentuk sudut, kamu harus proyeksikan, harus cari siapa yang ke sini dan siapa yang ke sana gitu. Yang di sini yang dijumlahkan sepanjang ini gitu. Yang ke atas ya nanti grupnya yang ke atas dan ke bawah gitu ya. Ini sudah clear. FP minus T sama dengan M1A. Kok hanya M1 Bu? Karena tinjauannya masih benda 1. Dia nulisnya sendiri-sendiri gitu. Oh oke, kalau nulis sendiri-sendiri berarti nanti aku punya persamaan 1 gitu. Persamaan 1 atau persamaan A, B, C, whatever kamu mau ngasih dia nama apa gitu ya. Terus benda 2 sigma FY-nya 0. Kenapa sigma FY 0? Karena dia nggak bergerak di searah sumbu Y. Dia diem, dia bergeraknya di sepanjang bidang ini, bidang datar. Jadi dia 0. Apa hubungannya di sepanjang vertikal ini? Ada N2 minus W2. Sama dengan 0, maka M2W2-nya dia pindah ruas. Jadi yang benda 2 ini, sigma FY-nya itu kan sama dengan 0. Ada N2 minus W2 sama dengan 0. N2, W2-nya pindah ruas jadi ke kanan. Ditulisnya N2 sama dengan M2G. Gitu. Sama historinya juga sama dengan yang di sini. Kemudian ada apa di sepanjang bidang datar untuk benda 2? Ada tegangan tali. Apakah ada gaya gesek di sini? Halo? Tidak ada, Bu. Tidak ada, karena dia masih bidang licin. Besok kalau berubah soalnya, misal soalnya beranak ya, ada A, B, C, D gitu. Yang soal A, jika bidangnya licin, kamu selesaikan dengan cara ini. Jika bidangnya kasar tepat akan bergerak, oh berarti ada FS. Maka untuk benda 1 dan benda 2 akan muncul gaya gesek ya. Kapan dia FS, kapan dia FK ya tergantung soal. Kalau tepat akan bergerak ya FS yang dihitung. Kalau dia sudah bergerak ya FK yang dipakai gitu. So just consider apa yang dimau soal. Arahnya kemana gaya gesek? Selalu berlawanan dari arah pergerakan benda. Kalau bendanya ke kanan,
dari kita melihat, maka arah gaya geseknya itu dilukiskan di sini loh ya, agak di bagian belakang objek di bawah ini, ya bersinggungan gitu, dan arahnya berlawanan dari arah gerak benda. Misal di soal diubah dia bergerak ke sana, ya gaya geseknya berarti ya ke sana gitu. Paham ya? Jadi ini yang harus kalian biasakan. Sekali saya menjelaskan, saya masih diliputi kebingungan, Bu. Nggak masalah, kamu baca lagi, kamu tulis. Ya, kalau kamu nggak tulis-tulis, nggak akan terbiasa nanti. Ya, ingat kalau prinsip saya itu bisa karena terbiasa. Kalau sekali dengar langsung bisa, jenius itu is very good gitu kan. Cuma kebanyakan kita harus praktis gitu. Ketika udah fasih, ya siapa itu? Mau tanya, Bu. Ya. Itu yang T sama dengan M2A-nya itu dari mana ya, Bu? Kalau yang benda ini. dua, iya. Ini. Kamu tanya Benda ini. Dua. Yang sebelahnya, Bu, ya. Ini kan? Ini. Iya, benar, Bu. Oh iya. Kira-kira siapa yang tahu kenapa kok jadi T sama dengan M2A? Halo? Gaya yang bekerja ke arah X, Bu. Iya. Kenapa kok tiba-tiba jadi T sama dengan M2A? Padahal saya masih jelasin yang lain, langsung tanya ini ya. Oke, saya langsung jelasin aja kalau gitu. Kenapa ini hanya T? Ayo, sekarang lihat benda 2. Apa saja gaya yang bekerja pada M2? Ada siapa saja? Ingat pertanyaan saya. Apa saja gaya-gaya yang bekerja pada M2? Siapa apa aja? Gaya tegang tali, gaya berat, gaya normal. Oke. Normal. Ya, oke. Kalau bidangnya licin, berarti nggak ada gaya gesek ya? Sepakat ya? Oke. Next question. Apa saja gaya-gaya yang berkontribusi atau yang mempengaruhi terhadap arah gerak benda? Atau di sepanjang bidang arah gerak benda? Di benda 2, apa saja? T. T. Tegangan tali. Apa ada lagi? Tidak ada lagi? ada. Oke. N sama W kenapa nggak dimasukin? Soalnya itu Karena geraknya ke arah Y. Ya, oke, betul. Mirip sama kamu dorong mobil mogok ya. Kamu pengen mobilnya ini bergerak ke kanan, otomatis tangan-tangan yang akan membantu mendorong, arahnya harus ke sana tangannya, agar resultan gayanya nanti berkontribusi terhadap proses gerak dia ke kanan. Kalau ada yang bergerak ke sini, ya dia melawan, berarti tetap diperhitungkan. Kalau orangnya ekstrim, yang berdiri mendorong ke sana, mungkin dia nggak paham gitu ya, dia asal bantu, padahal pengennya digerakin ke sana. Besar banget orangnya, ya nanti tinggal dari resultan aja. Kalau dia lebih kecil, kalah dengan jumlah tangan yang di sini. Berdiri di kanan kiri nih, di sini, sama di belakang sana gitu. Tangannya tegak lurus terhadap mobil. Menurut kalian orang ini menghambat apa membantu mobil ini bergerak ke sana? Halo? Menghambat. Ya, menghambat. Kan tadi saya bilang tangan dia itu tegak lurus terhadap bidang mobil. Jadi useless gitu loh. Orang ini ya tetap M2 tetap menerima gaya dari orang ini, tapi dia tidak berkontribusi gitu loh. Justru malah menghambat, apalagi kalau gaya yang dia kasih itu ekstrim gitu ya. Sehingga kalau yang di sini yang memang kita perhitungkan itu adalah gaya-gaya yang memang se-inline atau berada di bidang benda itu bergerak. Apapun itu, siapapun. Ada tegangan tali, tidak ada gaya gesek karena bidangnya licin gitu. Halo, yang nanya tadi siapa? Mbak siapa? Paham ya kenapa T ya? Oh iya Bu, paham Bu. Terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Oke, very good. Misal nanti bidangnya kasar, ada elemen apa selain T kira-kira? FK atau FS. Arahnya ditambah apa dikurangi kira-kira di sini? Dikurangi, Bu. Dikurangi. Kenapa? Karena arahnya berlawanan arah. Betul, karena arahnya ke sana. Ini kan geraknya ke kanan, Bu, gitu. Paham ya? Paham ya semuanya? paham. Bu. Ya, oke, gak apa-apa, bertahap gitu memang ya. Nah, setelah ada persamaan 1 dan persamaan 2, ini belum menyelesaikan soal, Bu. Soal itu bertanya berapakah A.
maka kalian harus melakukan sesuatu dari sini. Apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Substitusi T dari sini ke persamaan 1, sehingga ada definisi A gitu. Bu, saya lebih suka langsung saja Bu dituliskan. Semuanya di sini dari depan sampai akhir apa. Boleh nggak Bu? Boleh sekali. Kalau kamu mau tuliskan, berarti kamu bisa menuliskannya sigma F. Kamu kalau pengen detail ya, boleh sigma Fx sama dengan M total kali A. Jadi kamu mau tinjau dari sini sampai sini gitu. Semuanya dalam satu tempat gitu ya. Ini bukan alfa ya, X ya. Cuma nyatu gara-gara saya tulisnya agak lanjut gitu. Ada apa di sini? Ada FP. Ada T. Minus apa plus? T yang ini. Halo? Yes. Minus T. Minus. Ada T yang sini. Plus. Plus. Ada apa lagi? Sudah. Sudah. Kan ada FP, T, sama T. Ini sepanjang bidang ya, sepanjang bidang arah gerak. Sama dengan M total kali A. Nah, kita sudah sepakat kalau talinya sama, masa tali diabaikan, tali tidak kendor, maka tegangan tali di ujung-ujung tali tersebut harus sama. Harusnya sama nilainya. Maka ini bisa hilang, dicoret. Maka menjadi FP sama dengan M total kali A. Maka A sama dengan FP dibagi dengan M total. Ya kembali aja ke sini sama gitu loh. Bu, berarti setiap sistem itu akan punya rumusan percepatan yang berbeda, Bu. Iya, tentunya. Kenapa, Bu, bisa seperti itu? Karena sigma F-nya berbeda antara satu sistem dan sistem lainnya. Jadi yang akan membedakan dari satu soal dengan soal yang lainnya itu adalah di bagian sigma F-nya, terutama sigma Fx. Yang miring, nanti beda lagi sigma F-nya. Kenapa? Karena gaya-gaya yang bekerja pada benda itu bisa jadi berbeda dibandingkan gaya-gaya yang bekerja pada benda dua ini, pada sistem datar ini. Paham ya? Itu kenapa kalian ketika ada sistem, lagi-lagi A-nya itu tidak satu rumus saja, Bu. Gitu. Nggak bisa. Dia sudah beranak dari hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Tergantung sistemnya. Ada 3 masanya, ya berarti ya M totalnya nanti melibatkan 3 orang tadi. Ada 2, ada 1, akan mengikuti. Paham ya? Jadi kalian sudah ada gambaran ya, nantinya akan mencari apa kira-kira di soal. Akan mencari A, akan mencari T. Biasanya seperti itu. Setelah A ketemu, akan ditanya T. Gimana cara mencari T? Kamu bisa kembalikan ke benda 1 atau benda 2. Boleh Bu pilih salah satu, boleh pilih salah satu. Kalau kamu mau make sure, kamu hitung dua-duanya. Dari benda 1 berapa, dari benda 2 berapa. Harusnya gimana Bu hasilnya? Harusnya T-nya sama. Kan di sini kita sudah sepakat T-nya sama. Dan ini sudah dicoret. Berarti nilai T dari benda 1 dan T benda 2 harus sama. Kalau misal saya ketemu tidak sama Bu, berarti kamu ada yang salah. Kurang teliti kamu menghitungnya. Di bagian mana Bu yang nggak tahu? Kamu yang tahu proses kamu menghitung. Ya. Kalau besok ada soal Bu, saya harus gimana untuk menjawab tegangan tali? Kamu bisa pilih salah satu. Kalau hitungan A kamu benar, biasanya tipsnya itu dia mengambil sistem yang lebih sederhana tinjauan tegangan talinya. Kalau ini kan rata ya, sama-sama sederhana. Ini to the point malah langsung ketemu gitu ya. Kalau ini masih ada FP. Boleh kamu pilih salah satu. Kalau anak yang pengen make sure gitu ya, dia lebih safe gitu ya, dia akan kerjakan misal dari dua-dua tinjauan ini. Udah ketemu, tenang gitu ya. Kapan Bu saya bisa melihat tegangan tali di benda 1 dan 2 itu satunya sederhana, satunya complicated? Ketika sistemnya kayak gini nih, kamu punya katrol, ada tali, ada benda, terus dia di bidang miring gitu. Jadi tali ini nyambung ke benda di sini. Ini sorry, ini kepanjangan, ini habis ya. Nah, kalau yang benda, ini benda 1, ini benda 2. Kalau benda 2 ini kan sederhana, tinjauannya hanya W2 sama T2. Atau T gitu. Sudah kamu bisa langsung decide berapakah tegangan talinya. Tapi kalau yang benda 1 ini jangan dipikir, ini banyak elemen gayanya. Ada gaya gesek, kalau dia misal sudah bergerak ya, atau tepat akan bergerak, atau
apapun yang dimau soal, dia juga punya W, kamu harus proyeksikan W-nya terhadap sini dan sini, dia juga punya N, apalagi misal dia punya gaya eksternal, tambah, elemennya akan semakin banyak, gitu. Kapan Bu saya ketemu soal ini? Sebentar lagi, ya. Ini saya next ya, sudah bisa ya, alur berpikirnya ya, saya yakin bisa lah. Nah, ya siapa itu? Saya Aditya. Itu berarti Ya. kalau ada soal yang ada katrolnya gitu, katrolnya nggak berpengaruh ya, Bu? Nah, iya. Di awal kita sudah sepakat katrol itu biasanya diabaikan. Ya, kata kunci diabaikan itu biasanya masa katrol diabaikan atau katrol licin. Maka itu artinya talinya numpang lewat. Berarti katrolnya kita tidak ada urusan sama dia. Tidak ada urusan sama masanya, tidak ada urusan sama gaya berat dia. Kita hanya berurusan sama tali, ya. Tali sama pernak-pernik yang nempel di tali itu. Itu ya, Mbak ya? Ya, baik, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke sistem yang sama dengan yang tadi ini. Hanya saja dia punya gaya gesek. Ini harusnya kinetis ya. Harusnya kinetis dan Muka gitu. Nantilah saya perbaiki dulu. Agar ini lebih reasonable gitu. Kalau dia sudah kinetis dan Muka, maka hukum Newton 2 bisa kamu kerjakan. Gitu. Karena kalau masih statis kan dia diam. Ketika dia diam kan ini should be zero gitu loh. Ya, paham ya maksudnya ya. Jadi nanti saya perbaiki sajalah kinetis. Jadi biar jelas dan tidak rancu. Kalau kinetis, Muka jelas-jelas dia sudah ada percepatan. Sama tinjauannya berarti kalian akan merumuskan gaya gesek pada benda 1 dan benda 2 yang besarnya adalah μSN atau μKN. μKN N itu sendiri nanti biasanya diperoleh terhadap hubungan W ya, terhadap W. Nah, ini terhadap W gaya berat gitu. Jadi kontribusi nyata gaya normal itu ya nanti akan dipakai di gaya gesek gitu ya. Gaya gesek itu pasti recall gaya normal, μKN, μSN, dan seterusnya. Jadi ekspresi N ini akan sangat dibutuhkan pada saat soal itu sistemnya tidak licin, kasar ya. Dia kasar, dia bergerak atau tepat akan bergerak. Sama halnya seperti tadi, benda 1 terhadap Y jelas 0, dia geraknya kan bidang datar bukan ke atas ke bawah ya. Maka kita bisa dapatkan hubungan N dan W dari ini ya, dari sigma F-nya sama dengan 0, bidang vertikal. Kemudian terhadap bidang datarnya, sigma Fx-nya sama dengan M1 kali A, hukum Newton 2, karena dia sudah bergerak gitu ya. Apa saja di sigma Fx, ada gaya N luar, ada tegangan tali, dan ada gaya gesek. Ya, gaya gesek merujuk pada tadi nih, gaya gesek statis atau kinetis. Ya, biasanya di soal-soal itu jelas kinetis kalau dia sudah bergerak. Ya sudah, persamaan 1 gitu. Kalau tinjauannya benda 1, benda 2, kadang-kadang ya gitu. Nanti akan merujuk ke yang ditanya. Apakah FP yang ditanya? Kalau FP yang ditanya berarti ini ada nilainya, ini ada nilainya, sisa FP dan T gitu misalnya. Jadi nggak masalah, mau kamu masih dalam bentuk variabel seperti ini juga nggak masalah. Baru kamu ganti pada akhir juga nggak masalah. Dua-duanya punya challenge tersendiri ya. Kalau misal kamu langsung ganti dengan angka-angkanya, M1 langsung diganti, ini mungkin meminimalisir kesalahan perhitungan ya. Tapi kalau kamu tetap teliti sampai akhir. Kalau yang ini, challenge-nya kamu harus hati-hati, layer by layernya. Kadang-kala transisi ke baris berikutnya itu ada yang berubah tandanya, atau kamu ada yang kelupaan ditulis, gitu ya, sehingga pada saat dihitung ada selisih gitu. Oke, ini di keep persamaan 1. Terus benda 2 tinjauan terhadap sigma F 0, ini sudah jelas ya. Ya historinya dari sini, N2 minus W2 sama dengan 0, W2-nya pindah ruas ke kanan jadi positif gitu ya. Jadi gaya normal kedua itu sama dengan gaya berat pada benda 2. Terus di sepanjang bidang datar ada M2 kali A. Kok nggak M total? Bukan tinjauannya satu-satu. Ini kan kita ngomongin benda 2 doang.
Jadi masanya ya miliknya massa M2 gitu. M2 kali A. Ada apa saja di sepanjang bidang datar di sepanjang bidang X? Ada tegangan tali tadi yang ke kanan, ada gaya gesek 2 di bawah itu ya, di massa 2 di sini. Kok ada gaya gesek? Bukan tadi sepakat bidangnya itu kasar gitu, ya. Kemudian sama dengan M2 kali A. Terus ya kalian arahkan ke pertanyaannya mau A apa mau T gitu ya. Karena kita sudah punya persamaan 1 bentuknya gini, terus kita punya persamaan 2 bentuknya gini, F2 bisa dicari, ini biasanya ada gitu ya. M2-nya ada, tinggal A yang tidak ada, biasanya dibikin T sama dengan, agar ini bisa disubstitusikan ke sini gitu. Ya, agar ini bisa masuk ke sini. Sisanya ya matematis biasa gitu. Yang penting kalian hati-hati saja mengerjakannya gitu. Karena akan sangat sayang nanti salah kalau tidak hati-hati. Ini yang chatting siapa? Saya kadang nggak bisa cek ya. Ya, Alicia bertanya, apakah ini diimplementasikan ke bidang miring? Konsepnya diimplementasikan, tapi tulisannya nggak akan sama. Paham ya, Alicia? Konsep ini akan sama implementasinya di bidang miring. Tapi bentuk rumus ini tidak akan sama untuk bidang miring. Paham kalimat saya? Kenapa kira-kira tidak sama? Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Ini untuk bidang datar, ada tali. Terus saya punya bidang miring. Kira-kira sama nggak A benda ini dengan A benda ini? Dia punya identitas sendiri, dia punya identitas sendiri. Sama nggak rumusnya kira-kira kayak gini? Halo? Beda, Bu. Beda. Tapi konsepnya sama-sama hukum Newton 2. Konsepnya sama-sama harus menuliskan gaya-gaya yang bekerja, ada apa saja, ada gaya gesekkah, apakah ada gaya eksternal. Kalau konsep sama ya, tapi kalau visualisasi atau rumus akhir, atau cara menghitung A tentu berbeda. Nanti di sini untuk bidang miring ya bisa jadi nggak ini gitu loh. Lain orang-orangnya. Karena sistemnya beda, masa-masanya beda. Paham? Halo? Paham, Bu. Ya, oke. Alicia paham? Mbak? Ya, paham Bu itu tadi ya, sudah ya. Itu ya. Konsepnya satu, sama-sama hukum Newton 2, sigma F sama dengan MA. Yang membedakan nanti di sigma F-nya. Sama di M-nya tentu beda. Benda 1, benda 2, besarnya juga pasti beda. Jadi nggak usah bingung. Ini nggak usah kamu hafalin, kamu langsung kerjakan sendiri aja, sama juga nanti hasilnya ya. Ini hanya ekspresi saja, berarti A pada sistem yang tadi 2 itu adalah FP dibagi M1 plus M2 minus mu SG. Bu, kalau kayak gitu berarti Ibu ngasih sistem ini rumusnya A sendiri. Ibu ngasih ini rumus A-nya sendiri. Ya memang seperti itu gitu loh. Ya. Jadi saya memperlihatkan ke kalian dinamika atau dinamisnya sistem pada pergerakan objek tadi ketika diberi gaya yang berbeda-beda. Itu intinya seperti itu. Wah, banyak sekali Bu rumus yang saya hafal. Jangan dihafal ya. Jangan dihafal tapi dipahami. Kesulitan saya yang memahami itu Bu, makanya harus latihan. Sekali kalian sudah bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja, saya yakin kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan dinamika. Ya, jadi dinamika itu kuncinya kamu bisa menuliskan gaya-gaya yang bekerja pada benda itu sebidang dia bergerak gitu ya, searah atau pada searah sepanjang dia bergerak gitu. Kamu bisa menuliskan ini dengan benar, plus minusnya arahnya, kamu pasti safely sampai ke value akhir dengan benar. Saya yakin itu. Ya, jadi harus percaya diri, aku bisa. Ini bukan hal yang sulit, saya pasti bisa gitu. Jadi you can suggest yourself seperti itu ya. Oke, saya next ya. Sudah tahu ya apa yang akan kamu kerjakan. Kamu akan mengerjakan A, kamu akan mencari T, kamu bisa mencari gaya eksternal. Ini pertanyaan-pertanyaan di soal yang akan sering ditanyakan. Itu. Lanjut.
Halo? Iya, Bu. Oke. Sekarang kita ke katrolicin. Bu nambah masalah lagi nih. Iya, memang nambah masalah beneran ya. Katrolicin itu masih pakai tegangan tali, tapi tinjauannya lebih sederhana sih. Jadi tinjauannya hanya tegangan tali dan W ya. Kalau katrolnya kayak gini, kayak timba air. Kuncinya adalah kalian harus bisa pertama mendistinguish atau menentukan atau bisa membedakan ke arah mana objek itu bergerak. Kalau sistem seperti ini, dia ngasih tahu M2 dan M1 seperti timbangan ya, mirip seperti itu. Arah benda itu pasti selalu mengarah ke benda yang lebih berat ya, yang masanya lebih besar. Ya itu sudah alamiah gitu ya, sudah alamiah. Kamu kalau main jungkat-jungkit, kalau temannya besar, kamu kurus ya pasti dia yang di bawah gitu. Ya itu sudah alami gitu, nature-nya gitu. Berarti ketika sudah bisa menentukan arahnya, ya arah pergerakan, arah A, maka kamu bisa menuliskan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Boleh ditinjau satu-satu, boleh kamu tulis langsung dalam satu garis. Ya, dalam satu baris gitu ya. Dari W2 minus T plus T minus W1. Ingat, karena kamu melihat W2 ini searah, terus ini positif, tidak ya. Ini adalah acuannya adalah arah pergerakan benda. Jadi kalau bendanya turun ke bawah ke sini, yang benda ini tentunya ke atas. Maka arah W1 ini berlawanan dari arah geraknya. Jadi nanti kalau saya tulis satu baris nih, dari benda 2, W2 minus T minus ini, plus T ini, minus W1 sama dengan M total kali A. Bu, ini kalau dibentangkan, Bu, ini ya, ini saya tarik ke sana, ini saya ke sana, maka arah W1 dan W2 itu sudah kelihatan gitu ya. Yang sering salah tuh kalian itu, kakak kelas kalian tuh di sini nih, ya, di arah-arah plus minus ini yang sering keliru gitu. T1, T ini dan T ini besarnya sama. Tadi kesepakatannya ketika dia satu tali, masa tali diabaikan, tali tidak kendor, maka tegangan di ujung-ujungnya besarnya sama. Ini bisa habis, maka bersisa W2 minus W1 sama dengan M total kali A. Karena arah soal itu selalu bertanya berapakah percepatan benda, maka A sama dengan W2 minus W1 dibagi dengan M total. Sama dengan yang ini. W2 ketika diurai menjadi M kali G, M2 kali G. Ini juga M1 kali G. G-nya bisa ditarik keluar. Nah, jadi ini harusnya ya ada kurung gitu ya. Nah, atau tinjau benda 1, benda 2 sendiri-sendiri. Benda 1 yang ini. Benda 1 arahnya ke atas kan ini geraknya ke sini. Berarti dia tentu naik ke atas, maka T positif ke atas. Minus W1 sama dengan M1A. Persamaan 1. Benda 2 ke sini ya arahnya, maka W2 minus T sama dengan M2A persamaan 2. Ini sudah matematika yang jalan. Mau dibikin T sama dengan atau mau dibuat apa mau kalian. Tapi yang paling mungkin ya T gitu. Sehingga ekspresi T yang di persamaan 1 kamu masukkan ke persamaan 2. Atau kamu bisa jumlahkan langsung seperti biasa, eliminasi substitusi. Itu ya. Paham? Bu, ini kenapa dia sigma FY? Karena dia lebih ingin visualisasinya memang dia bekerja di sepanjang bidang Y gitu. Kalau di buku diktat atau di buku referensi yang lain, kadang-kala dia tidak sampai detail menuliskan sigma fx tapi sigma fy. Sama sigma fy tidak ya, tapi dia langsung ekspresi gitu. Sigma f di sepanjang sistem gitu. Ya, jadi jangan membuat bingung dengan hal-hal yang seharusnya tidak membuat kalian bingung gitu loh. Jadi mending disimpan gitu tenaganya untuk hal-hal yang lebih besar gitu. Yang memang sudah worth it untuk kalian bingung gitu ya. Kadang-kadang ada itu yang dia itu sepanang gitu ya, mikirin indeks dan lain-lain. Jangan ya, sayang nanti kalian pikirannya nanti
tidak bisa difokuskan untuk hal-hal yang lebih besar nanti. Apa yang lebih besar, Bu? Sistem yang lebih complicated, itu yang lebih besar, ya. Tinjauan F-nya lebih banyak. Kalau ini kan hanya W sama T, gitu. Oke, saya next ya. Halo, halo. Ya, Bu. Bisa, Ya, Bu. oke. Ya, Bu. Sekarang katrol licin yang kedua. Di PPT teman kalian di kelas sebelah mungkin ya, kalau ada yang semangat sampai nyari, karena ini purely saya tambahin buat kalian. Karena yang sebelumnya tidak ada informasi ini gitu. Untuk kebermanfaatan kalian ya, jadi bukan untuk menambah kalian bingung, tidak, tapi untuk kebermanfaatan yang bisa kalian ambil. Nah, ketika katrol licin, ini tadi kan benda, tapi ini digantiin tangan gitu ya. Jadi ada gaya eksternal berupa tarikan tangan. Ini disimbolin FP gitu. Tentu ada tegangan tali ke arah sini. Ya, historinya kenapa gini, Bu? Coba dibuka lagi buku tentang hukum Newton 3, aksi dan reaksi, ya. Terus ada tegangan tali, ada W, arahnya ke atas. Berarti arah pergerakan benda itu ke sini dan ke sana gitu. Ya. Sama halnya seperti tadi, kita ingin melihat hubungannya untuk benda satu, ini nggak ada benda satu, benda dua ya, karena yang ada objeknya itu hanya ember ini. Jadi mungkin yang di sini sudah dalam bentuk ini ya, E sama dengan FP, kan nggak ada elemen massa ya. Ini purely gaya semua ini. Ini gaya force eksternal, ini gaya tegangan tali. Jadi sudah Newton ini. Yang ini tinjauannya adalah T dikurangi W. Kenapa T duluan? Karena arahnya ke atas. Ya, jadi siapapun yang searah dengan arah gerak benda, acuannya positif. T minus mg sama dengan ma. Apa yang bisa diganti di sini? Nilai tegangan talinya. Tegangan tali diperoleh dari sistem ini, sistem tangan ini, dia sama besarnya dengan Fp. Oh, berarti ini bisa ditulis ya dalam bahasa lain Fp. Gitu. Fp per M minus G. Jadi dia mungkin nanti yang dikasih tahu tuh Fp gitu ya, bukan tegangan tali. Atau bisa jadi tegangan tali yang dikasih tahu. Nah, kalian harus punya smart idea kalau tegangan tali itu ya sama aja dengan Fp yang diberikan tangan. Sederhana ini mah, jarang keluar ya. Kemudian katrol licin yang kedua adalah katrolnya ada dua ya. Ingat lagi-lagi saya selalu menekankan di dinamika partikel, sistem katrol itu diabaikan ya, massa dianggap ringan, tak bermassa, terus katrolnya licin. Kalau licin berarti yang di sini bergerak itu talinya yang numpang lewat gitu ya. Jadi ibaratnya ini sudah paten gitu, dia nggak berotasi. Karena kalau kalian pusing mikirin katrol berotasi, ini sudah masuk dinamika rotasi, kita belum sampai ke sana, ya. Jadi step by step dulu aja. Kita masih fokus ke partikel atau objek yang bergerak karena ada gaya-gaya yang bekerja pada dia, gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. Ada tali di sini ditarik ke kanan oleh gaya eksternal Fp, ya. Ada T di sini. Di sini tentu ada T, di sini tentu ada T. Karena dia kan si katrol ini kan mengangkat mg ini ya, mengangkat benda yang punya gaya berat mg. Ketika arah A-nya ke sana, tentu si katrol ini kan naik ke atas ya. Jadi ini rombongan ke atas, maka kita bisa menuliskan Fp minus T plus T, ini kan arahnya ke atas, searah gitu ya. Si tali tegangan tali ini, maka nanti ini muncul T lagi gitu. Jadi kalau saya tuliskan dalam satu baris, ada Fp, ada minus T, ada plus T, yang di sini ini bukan minus tapi dia T ya, sama dengan M kali A. Ini mungkin hilang ya, tapi ini dan ini bisa jadi 2T. Dari mana Bu? Dari definisi ini. Dari sistem ini. Dari tangan ini, Fp sama dengan T. Makanya Fp yang di sini bisa jadi T, T tambah T jadi 2T. 2T, oh ini ada satu elemen lagi saya kurang. Nih saya aja bisa salah ya, bisa kurang teliti ya. Ada minus W di sini. Sama dengan MA. Ya. Minus W sama dengan MA.
Ya, kerjakan seperti biasa, W ganti M kali G. Bu, ini maunya ekspresinya dalam FP, ya udah ubah lagi aja 2 FP gitu. Jadi is okay, ekspresi itu bisa dalam apa aja. Pada prinsipnya kan sama gitu ya. Arahkan saja dia ke soal. Arahnya biasanya nanyanya itu A gitu. Dibikinnya dalam bentuk A. Ini kemungkinan keluar nggak, Bu? Ya mungkin bisa jadi keluar. Tapi ini masih sederhana untuk kategori soal-soal di midterm ya. Kalau di midterm itu lebih advance, biasanya dia melibatkan sudut. Karena kalau sudah ada sudut, itu kalian nambah kerjaan. Karena kalian harus gambarin diagram gayanya, dan lain-lain. Nah, ada soal. Ayo, dikerjakan. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Saya ambil minum dulu ya. Ada yang sudah dapat? Saya izin sambil makan vitamin ya. Kayak permen itu. Saya sudah ketemu, Bu. Oke, siapa? Mirza, Bu. Mirza ya? Iya. Sebentar, saya kembalikan ke yang sudah bisa nulis. Mirza. Ketemu berapa, Mas? Percepatannya 10. 10. T-nya berapa? T-nya, bentar, Bu. Ibu, Hmm. kalau misal ketemu A-nya minus dimutlakin kan ya, Bu? Kayak biar jadi plus gitu. Kalau dia udah ngomong A minus, apa maknanya perlambatan gitu tah? Coba teliti lagi. Soalnya Yang minus.
Oh, minus. Ya nggak apa-apa, tapi tetap nilai itu positif ya, maksudnya ya. Coba sambil diteliti lagi, mungkin ada yang kurang. Tapi biasanya kalau case-case mekanikal tuh, kalau minus itu, kadang-kadang namanya tuh perlambatan gitu ya. Ibu, saya mau coba jawab, Bu. Ya boleh. Anu, kamu nyalain mungkin ya, biar saya tahu namanya ya. Pizza, Bu. Nabila. Ya, Iya, Bu. Rizky apa Nabila ini? Saya tuh tadi lebih dulu, Bu. Sudah Oh, resen. oh ya, siapa dulu? Rizky baru Nabila deh. Iya, Oh. mungkin Reski dulu boleh, Bu. A-nya 6, Bu. Rizky hanya Saya 6. T-nya T-nya berapa? 16. T16 ini sudah kamu coba di benda 1 atau benda 2? Di benda 2. Coba cari di benda 1 ya, apa 16 juga ya, Rizky ya. Oke, Nabila. Berapa Mbak? Saya dapat percepatannya 30, tegangan talinya 20. Tegangan talinya sudah dicoba di 2 benda? Baru di 1, Bu. Coba di satunya juga ya. Berapa Baik, Bu. tegangan talinya berapa? 20? 20. Oke, saya simpen 20 Newton. Silahkan. Boleh kalian ralat ya. Misal tiba-tiba kamu, Bu, saya salah ngitung, saya ralat, boleh. Sekarang Ari, terus Aisyah, terus Arsila, terus Rizky Nurhafizah. Baik, Bu. Untuk A-nya saya ketemu 6 meter per sek, ya, sama dengan Riz. Iya. Berapa, Mas? Untuk percepatannya 6 meter per sekon kuadrat. Oke. Untuk tegangannya 16. Sama kayak Rizky? Iya, sudah saya coba kedua benda itu. Sama. 16? Iya, sama-sama 16. Yakin? Iya, Ibu. Kamu cek lagi ya. Oke. Aisyah? Saya izin menjawab, Bu. Aisyah? Iya. Ya. A-nya ketemu Kalian sambil nyalain satu orang mungkin deh, biar nggak hilang yang raise hand. Karena saya lihat raise hand itu dari yang tampil. Aisyah, berapa A-nya? ketemunya 6, Bu. Ya, terus? T-nya juga 16. 16, terus, ya, oke. Sudah kamu cari nih dari 2 benda? Sudah, Bu. Oke, ayo semangat. Arsila sama Rizky, Ari sama Aisyah raise hand-nya di lower hand ya Mbak ya? Ya Mas ya? Ya, Arsila, terus nanti Maria, terus Marta. Ayo. Iya Bu, saya Asila izin menjawab. Kalau saya kecepatannya 6 meter per second juga. Yang T-nya saya 4N, Bu. Oke, Asila 4N. Ini 4N ini sama nggak di benda 1, benda 2? Iya, Bu, sama. Oke, good. Maria? Ya, Bu. Percepatan saya 6 meter per second kuadrat. Ya. T1 saya 16, T2 4. Nah, ini nggak sama. Harus dicari dulu tuh yang sama itu. T-nya ya. Oke. Ya, oke. Thank you, Mbak Maria. Marta, terus Fatimah, terus Intan. Ibu, saya dapat A-nya 6 meter per sekon. Kurang, satuan kamu, Marta. Oh ya, 6 meter per sekon kuadrat. Terus sama tegangannya saya dapat di dua-duanya 16. 16, yakin? Nanti saya cek lagi ya, Bu ya. Ya, oke. Yang penting kan sama di sini jawabannya ya. Ya, oke. Saya tulis namanya. Fatimah, terus Intan. Iya Bu, saya jawabannya sama kayak Marta tadi Bu. A-nya 6 meter per second kuadrat, T-nya itu 16. Coba cek lagi T-nya ya. Intan, terus Rizky. Meter per second kuadrat, Bu, terus tegangannya juga 16.
16. Oke. Oke. Rizky. Kalau saya ketemu hanya 6 meter per sekon kuadrat dan T-nya di kedua-duanya itu 4 Newton. Berarti sama dengan Ashila ya? Ya, sama ketemu dua-duanya 4. Oke, ini yang T grupnya 4 Newton. Tolong teliti ya, karena hal seperti ini harusnya kalian tidak salah gitu. Bukan berarti harus perfect, tidak. Tapi karena ini hitungan pasti, lebih baik kan benar gitu ya. Ya kalian yang bisa tahu gitu, karena yang berproses untuk menghitung tuh kalian gitu. Ada lagi? Ada yang mau? Saya, Bu. Siapa? Siti Syahda, Ibu. Oh, sebentar. Yang sudah jawab tadi di lower hand ya, Marta, Fatima, Intan, ya. Biar yang lain bisa masuk gitu. Ya udah, sekarang Syahda, terus Farah, Adib, terus Izati, terus Dani, ya. Ayo, Syahda ketemu berapa, Mbak? Tadi nyari ketemu A-nya itu 6M per second kuadrat, terus T-nya 4M, Bu. Oke, Syahda grup yang 4M ini sudah kamu cek di 2 benda ya, Mbak? Iya, Bu. Sama, ketemu 4? Iya, ketemunya 4. Oke, good. Terus, ayo, Farah, Adib, Izati, sama Dani. Cepat ini. Farah. Kalau saya ketemunya hanya 6 meter per second kuadrat, terus nya 16. Oh, kamu grup ini ya? Ya. Oke, Farah. Adib sama Izati, terus Dani. Saya ini, Bu, A-nya ketemu 4 meter per second kuadrat, kalau T-nya saya 4 Newton. Oh, kamu malah beda sendiri ya, A-nya ya? A-nya 6. Oh, A-nya 6. Tadi dengarnya saya 4. Oh, berarti kamu masuk grupnya ini ya, Asila ya? Iya, Bu. Ya, oke. Yang 6 sama 4 lah gitu. A-nya mayoritas benar semua ya, 6 ya. Terus siapa? Izati, terus Dani, terus Sen, terus Hanan. Nah, terakhir itu. Ibu, saya percepatannya ketemu 6 meter per second kuadrat, habis itu T-nya 4 Newton di dua-duanya. Udah dicoba. Oke, ya sama dengan Syahda tadi ya, Rizky. Ya, Oke, Dani, Sen, sama Hanan. Saya sama kayak Izati itu, Bu. Oke, 6 sama 4 ya? Iya, Bu. Oke, Hanan. Kalau saya, Bu, A-nya 6 meter per second kuadrat, sedangkan T-nya 16. Oh, kamu grup ini ya? Oke. Harun, pas terakhir nih, udah pas. Harun. Saya untuk percepatannya 6 meter per second kuadrat, untuk tegangan talinya 4. Oke, Harun yang 6 sama 4 ya. Ya. Oke, baik. Yang 16. Ya, yang ini tegangan 16, 20, dan lain-lain nih sebenarnya seperti ini nih saling mengkoreksi ya. Jadi seperti ini tidak masalah, banyak versi. Tapi nanti ketika ujian kalau bisa kalian harus lebih teliti gitu ya. Nah, ini yang hitungan saya seperti ini, ketemu 6 sama 4. Nah, yang tadi 16 kira-kira di mana bedanya? Kita saling evaluasi ya, siapa tahu saya yang tergelincir gitu, saya yang kurang teliti gitu. Tadi yang ketemu T16, kamu kira-kira di mana letaknya Mas yang beda, Mbak? Halo? Itu M2 min M1, Bu. Oh, M2 min M1. Per M1 plus M2. Oh, gitu. Soalnya mengarahnya kan ke bawah, ke M2. Terus kamu analisanya, kamu kerjain benda 1, benda 2 gitu ya? Kan tadi ada rumusnya kan Bu tadi, yang pertama yang contohnya Ibu tadi yang benda benda keduanya yang lebih berat itu berarti
rumus A-nya itu M2 min M1 per M1 plus M2 kali G. Jadi saya langsung pakai itu, cari Sama, A-nya. Kasus sistemnya sama apa beda? Sama, Ibu. Sama. Berarti beneran nih sama. Saya nggak ngecek ya. Ini misal M1. Kita ikutin soal ini saja ya. Makanya saya bilang apapun sistemnya, kalau kalian merumuskan dengan konsep yang sudah kita pelajari, itu harusnya nanti mengarah ke value yang sama gitu. Ini misal M1. Oh, maaf Bu, saya yang keliru. M2, saya kebalik antara M2 sama M1 saya. Wah, siapa Ya, ini yang maaf, ngomong maaf. ini? Ya, saya kurang teliti. Rizky. Ini Mbak siapa ini yang ngomong ini? Nggak muncul soalnya di saya. Rizky Nur, Bu. Oke, Rizky yang T16 ya? Ya. Ketahuan ya letaknya ininya di mana ya? Ya. Saya ketemunya T-nya 40, Bu. Oh, siapa ini yang ngomong nih? Binta. Apa Sinta kok bisa ketemu T-nya ketemu 40? Yang benda 1 kan W1 min D1 sama dengan M1 kali A. W1-nya kan 100 min T1 sama dengan 10 kali 6. Terus pindah luas 60 dikurangi 100, T1-nya 40. Kira-kira di mana letaknya yang membuat kamu jauh banget berbeda? Coba lihat di sini. Lihat semuanya di sini ya. Kita fokus ke sini. Nanti kamu bisa coba lagi ya. Kamu bisa coba lagi. M1 1 kilo. M1 sudah ada 1 kilo. M2 berapa tadi? M2 besarnya berapa ini? Halo? 0,25. Ya, M2 seperempat dari M1, Bu. Seperempat dari M1. Oke. Kira-kira bergerak ke arah mana ini? Bergerak. M1, Bu. Ke arah M1. Karena M1 lebih apa? Lebih berat. Lebih berat. Kalau yang pada berpacu pada rumus yang saya tadi pakai, apakah sama sistemnya persis? Bergerak ke arah M1? Ke M2, Bu. Jadi jangan tergesa-gesa langsung pakai rumus saya untuk mengerjakan ini, karena sistemnya berbeda. Berbedanya di mana? Karena tadi punya saya bergeraknya ke sini, ke arah M2, walaupun notasi indeks 1-2-nya mungkin similar ya. Similar nggak sama yang punya saya? Iya, Bu. Ya, similar. Sama, similar tuh sama. Ibu di sebelah kiri pakai indeks 1, di sebelah kanan pakai indeks 2. Tapi masalahnya punya ibu bergerak ke kanan, yang ini bergerak ke kiri. Tentu akan sedikit berbeda. Berbeda. Ya, oke. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, oke. Nggak apa-apa. Saya kalau misal ada yang salah juga boleh dikoreksi. Kita next ya. Ini kamu coba lagi di rumah ya. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita punya soal nih. Ini mau dijadiin short quiz apa enggak ya? Kita lihat. Oke, ada soal. Ini dikerjakan untuk anak yang namanya berinisial depan A sampai F. Ini G sampai K. Ini L sampai T, ini R, Q ya, salah, ini sampai S saja, ini sampai S, ini T sampai Z. Silakan dikerjakan, maksimal 5 menit. Maaf Bu, izin bertanya, ini inisial namanya itu nama panjang atau nama pendek ya? Nama panjang. Nama panjang, oke. Terima kasih Bu. Oke. Bergerak ke kanan, ke kiri, ini dari arah kita melihat benda. Dari kita melihat objek.
Ya, jadi ke kanan ya ke sini, ke kiri ya ke sini. Ini kata kuncinya tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Ini sudah bergerak. Sudah bergerak. Boleh pakai kalkulator. Ya, yang chatting saya, yang lapor tegangan talinya masih 16, dihitung lagi ya. Siapa tahu mungkin saya yang salah, atau ada kekeliruan gitu. Ya, nggak apa-apa, kamu kerjakan ulang yang tadi. Biar kalian paham gitu ya. Pelan-pelan saja gitu. Nggak masalah. Ada yang sudah dapat? Kuncinya satu ya, anak-anakku ya. Jika sistem saya dan soal itu sama persis, baik arah geraknya, maka kamu bisa langsung aja pakai itu. Tapi kalau dia arahnya berbeda, tentu notasi-notasi itu akan corresponding dengan sistem masing-masing gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya ya, kalian gambarkan aja sendiri gaya-gaya yang bekerja pada jawaban kalian masing-masing, terus kamu hitung ulang gitu. Jadi jarang sekali sih dia mengeluarkan soal-soal yang sistemnya sangat sederhana seperti tadi, gitu ya. Kalau sama persis dari notasi, cara dia menentukan notasi M1, M2 sama persis, arah geraknya sama persis,
Ya, should be the same harusnya ya hasilnya. Jadi coba lagi kerjakan. Siapa tahu, mungkin saya juga yang keliru gitu ya. Jadi nggak masalah, saya open aja. Ada yang sudah dapat? Grup A, B, C, atau D? Tipe-tipe seperti ini, kalau pengalaman saya ini pernah keluar di midterm tahun lalu ya. Ujian midterm itu kalian klaster sifatnya. Senin itu sama Rabu, Selasa sama Kamis gitu. Biasanya Senin itu klaster soalnya sama dengan Rabu, yang Selasa sama dengan Kamis. Tapi bisa diganti kok ininya. Apa? Besar M1, M2-nya diubah angkanya. Tapi mayoritas sistemnya sama. Bentuk soalnya itu loh. Ada yang sudah dapat. Cepat itu bagus ya. Sebenarnya cepat itu bagus. Tapi tetap harus hati-hati. Betul itu lebih utama gitu. Kalau sistem seperti ujian-ujian yang harus cepat, itu kalian mungkin skillnya bisa diasah gitu, berlatih terus. Tapi kalau kayak ujian yang kalian sudah dikasih durasi, mending dimaksimalin gitu, jangan terlalu in a rush gitu ya, buru-buru. Ada yang sudah dapat? Belum ada? Udah lebih nih dari 5 menit nih. Hati-hati ini membentuk sudut ya. Sudut ini mirip dengan sistem kita yang awal tadi. Kalau kalian lihat kan ini sebenarnya sejajar sama ini gitu. Ya, sejajar ini harusnya theta. Ada yang sudah dapat? Halo? Halo? Ini sambil saya tuliskan diagram bebasnya ya, kayak yang bekerja pada benda tersebut. Alicia, sudah ketemu Alicia? Halo Alicia. Oh belum ya. Kamu bisa unmute loh. Kamu bisa unmute loh Mbak, nggak masalah. Saya izin menjawab yang C. Oke, ini sudah ada kloter pertama nih. C ya Mas ya? Siapa? Rizky?
Ya. Saya tulis di sini ya, grup C. Saya tulis di sini grup C. Kalau Rizky. Berapa, Mas? kalau yang T-nya ketemu 90,75. CF dulu biar rapi. F Oh berapa, iya. Mas? F. F berapa, F-nya Mas? ketemu 41,2. 41,2 Newton. T-nya? T-nya ketemu 90,75. 90,75. T-nya sudah kamu coba benda 1 dan benda 2? Sudah. Sama? Sama. Kalau Oke. yang saya hitung. Sama persis? Sama persis? Ya. Nah, pakai kalkulator? Nggak pakai manual, Bu. Kamu pakai manual ini? Ya, Bu. Saya angkat pas sin 37 kan 0,6. Oke. Oke, Makasih, kamu Bu. ya, oke, good. Jadi kalau sudah tahu, kadang-kadang 37 ini sering dipakai ya. 37, 53, apa 57 gitu. Pokoknya dua pasangan ini sering. Terus tadi siapa yang raise hand? Cewek tadi, siapa? Saya, Bu. Mana orangnya? Siti Musyafaatul. Ya, Mbak Siti, kamu grup mana, Mbak? Saya B. Kamu B, ya tak tulis ini ya. Ya. Berapa, Mbak? Untuk F-nya saya ketemu 50 Newton. Terus T-nya itu 30 Newton. 30 Newton. T ini sudah kamu coba benda 1, benda 2? Sudah, Ibu. Ketemu sama? Ya. Oke, ya saya hanya konfirmasi itu aja. Saya nggak konfirmasi siapa yang benar, siapa yang salah. Grup B, grup C sudah ada. Mana A sama D ini? Harusnya A ini cepet ya, karena A ini pasangannya sama B gitu. A ini mudah ya, sigma F-nya sama dengan 0 loh, kan dia yang belum bergerak ya. Jadi hanya elemen gaya-gaya. Kan ditanyanya F sama T, bukan A. Mana grup A dan grup D? Ayo, sudah mau habis, ternyata nggak cukup ya waktu kita ya bahas banyak soal. Padahal saya sudah berharap ada short quiz hari ini. Bu, saya mau coba jawab yang A. Siapa namanya? Teala. Siapa? Teala. Ella? Iya, Teala. Oh iya, oke. Mana Mbak? Coba kamu nyalain video Mbak, biar saya nggak salah sebut. Sebentar. Ya. Oh, Devi ya. Saya panggil Devi aja ya, sulit Mbak namamu Mbak yang depan itu. Iya, Bu. Ya wis. Devi, F berapa, T berapa Mbak? F-nya 13,5. Kecil ya. 13,5 Newton. T-nya Mbak? 150. 150. 150 ini sudah dicoba benda 1, benda 2? Belum. Belum benda 2 ya? Oh, benda 1 paling ini. Iya. Iya. Kamu sambil coba Mbak, siapa tahu sama hasilnya. Iya, Bu. Terima kasih Mbak Devi. Yang D mana dong? Yang D. Sorry, saya batuk. Langsung ngomong, karena kalian nggak nyalain video, jadi saya nggak bisa lihat yang siapa yang ngomong. Jadi kalau semuanya matiin video, saya nggak bisa lihat siapa yang raise hand. Kalau ada yang nyalain, satu aja bisa ketahuan. Farah, kamu grup apa Farah? Grup D. Oke, grup D. Sip. Saya ketemunya F-nya 160 Newton, T-nya 142,5. 142,5. Pakai kalkulator? Iya. T-nya sudah dicari benda 1, benda 2? Baru benda 1. Cari yang benda 2 Mbak ya? Iya. Oke, good. Thank you. Again. Ini minimal satu grup ini biasanya ya ada 2, ada 3 gitu ya. Kalau yang A tadi di kelas sebelah ya banyak ini yang A ini, mungkin karena sederhana kan. Ini agak
Ya sama sih, semuanya sama. Cuman ada hitungan ini di bagian A-nya kalau yang C sama D. Ibu, saya mau revisi jawaban. Siapa ini? Devi. Devi, yang mana yang mau direvisi? F-nya jadi 163,5. Oh, 163,5 ya? Iya. Oke, ada lagi? Ibu, maaf, itu yang diganti yang Farah. Oh iya, astagfirullahaladzim. Saya nggak fokus, sorry. Ya. Oke, Farah, bentar ya. Farah, punya kamu berapa ini, Farah, tadi? 160, Bu. Mana saya ganti punya Farah sih? 160. Iya, tidak sore. Devi, kamu mau ganti apa? F-nya ya? Iya, 163,5. Makanya tadi saya bilang kok kecil banget, gitu kan. Sudah? Ibu, oke. Saya siapa? Siapa ini? Intan. Grup mana Intan? Oh, Binta. Ya, Binta. Saya dengarnya Intan. Ya, grup mana Binta? Grup D, Bu. Ya, oke. Berapa? F-nya 130. Terus? T-nya 178,5. 178,5. Oke. Beda ya, jauh ya. Oke, ada lagi sebelum saya tutup karena Saya, Bu. Siapa? Maria, Bu. Nama. Maria dari grup B, Bu. Maria grup B. Ya, masih kurang nih. Ayo, Maria. F-nya berapa? T-nya berapa? F-nya saya ketemunya 237,5. T-nya 210. Besar ya. Oke. Lagi yang grup C kalau bisa. C sama A. Bu izin menjawab. Siapa ini? Sean Mardika. Sean, grup mana kamu? B, Bu. B. B. Kan Dani terus Erlangga ya. Oke. F-nya 96,5. Oh, beda ya. F-nya berapa? 96,5. 96,5. T-nya 37,5. 37,5. Oke. Binta bisa lower hand ya, Mbak ya, biar kelihatan. Dani Erlangga terus siapa nih yang ini? Rizky. Oke. Dani dulu, grup mana Dani? Saya grup D. Oke, grup D. Berapa Dani? Coba jawab. Yang F-nya 175 Newton. Saya tulis di sini ada deh. Dani, F-nya 100 berapa? 175. 175 Newton. T-nya, Mas? 157,5. Nggak ada yang sama ya dengan yang ini ya. 157,5 Newton. Terus Erlangga terakhir Rizky. Saya yang D, Bu. Kamu ya apa? Yang D. Yang D mana yang D? Oh, ini. Sama kayak Dani ya? Grup D ya? Ya, D. Coba C ini kurang nih. C sama A ini masih kurang satu-satu, cepetan ya. Erlangga, kamu dapat berapa, Mas? Ada yang sama nggak di sini? Jadi F-nya 150 Newton. T-nya 142,5. F-nya 100 berapa, Mas? 150. 150 Newton. T-nya? 142,5. Sama kayak Farah ya? Oh iya. Ya, oke. Rizky? Untuk gayanya, Bu, saya tadi kurang nambahin, itu mau revisi jadi 52,25. Revisi 52,5. 25. 0,25. Oke. Udah ya? Udah, Bu. Oke. Ini ya memang nggak bisa cepat, Bu, kayak gitu, Bu. Harus hati-hati, saya harus ngerjain. Itu benar ya.
Ini beragam ya, ada beberapa yang sama, ada yang masih sendiri ini, Rizky sama grup A sama grup C. Ini, soal ini saya jadikan HW2 nomor pertama ya. Jadi kamu harus mengerjakan ulang soal ini. Kumpulinya kapan? Nanti di belakang, karena HW2 masih ada lagi soal-soalnya. Ya, jadi ini di-keep sebagai HW2 soal pertama. Nanti di HW2 ada soal kedua, ketiga, dan seterusnya. Paham? Halo? Paham. Ya, Paham, Bu. Jadi keberagaman ini nanti kamu jangan terpaku sama punya temannya. Tidak ada yang tahu siapa yang benar. Ya, jadi kerjakan ulang. Saya akan briefly give you a short briefing ya. Yang pertama, balok tepat akan bergerak ke kanan. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Ya, sigma F di sepanjang arah gerak benda ini sama dengan 0. F geseknya sama dengan Fs maksimum, bukan Fk, karena dia masih tepat akan bergerak. Berarti unsur M sama A-nya di sini vanish, nggak ada. Karena dia kan sigma F sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini kalian boleh menuliskan terhadap sigma Fy, terhadap sigma Fx juga boleh, ya pada prinsipnya boleh. Atau bisa langsung saja terhadap bidang vertikal itu siapa saja, terhadap bidang horizontal itu siapa saja, gitu. Yang pertama kita harus tahu arahnya, dia bergerak ke kanan dari kita melihat, berarti bergerak ke arah sini turun ya. Kita harus bisa menggambarkan arah gaya-gayanya yang bekerja, ada W2, ada F eksternal. Ini harus diproyeksikan terhadap bidang X, tapi dari bidang ini ya, bidang miringnya lebih tepatnya ya, yang sejajar dengan seolah-olah bidang X gitu, tapi dia kan ada sudut gitu ya. Terus ada gaya gesek, ada tegangan tali, ada W1, dan ada T1. Ini kalau sudah semua, ini adalah modal kalian. Nah, sekarang saya tanya ya, jujur ya. Ketika kalian dapat info theta di sini, kalian tahu nggak kenapa di sini theta dan kenapa di sini theta? Ayo dijawab. Ada sifat sudut nggak sih, Bapak? Yang kayak tolak belakang gitu. Ya, benar kata Rizky. Jadi ini awalnya dia dari sifat sudut gitu loh. Kalian mau tahu apa nggak usah? Apa kalian hafalin aja ini? Mau tahu nggak? Dari mana asalnya? Iya, Bu, mau tahu. Nah, oke, perhatikan ya. Perhatikan nih. Jadi, soal yang seperti ini adalah tipe-tipe soal minimalis. Dan memang dia sengaja dibuat kayak gitu, biar kalian mikir lebih. Kalau saya dulu, seperti kalian, saya akan memaksa diri saya untuk selalu mengingat jika dia membentuk sudut theta, maka elemen W ke sini pasti W2 sin theta. Karena nggak akan berubah, tetap akan selalu W2 sin theta memang. Yang ke sini adalah W cos theta. Selalu, saya doktrin myself, karena saya berpikir waktu itu, I have no time gitu untuk memikirkan hal yang lainnya. Yang penting, saya harus benar saat menuliskan sigma F. Karena kesalahan terbesar itu di sinilah kita yang salah, gitu loh. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu kan saya jadi penasaran gitu loh. Kenapa kok theta di sini tiba-tiba dia sama dengan yang di sini? Benar, seperti kata Rifki tadi, hubungan sudut ya. Coba kita lihat pelan-pelan. Tanda titik-titik ini hanya membantu ya, membantu kita untuk melihat hubungannya. Ketika di sini theta, di sini 90, si W tadi saya tarik, maka sudut yang ini kira-kira siapa? Saya nggak mau angka, saya maunya dalam hubungan terhadap 90. Siapa kira-kira di sini? Halo? 90 min theta. Kenapa kok 90 min theta? Karena saya misal kasih titik 1 ya di sini. Karena dia 90 minus theta. Karena ketika dijumlahkan 90 minus theta ditambah 90 ditambah theta itu jumlahnya 180. Kan segitiga 180. Paham? Oke, kita sudah tahu ini adalah 90 minus theta. Coba lihat dengan yang di sini. Apa hubungan sudut yang di sini dengan yang di sini? Ketika ada dua garis sejajar, maka ada yang ingat? Halo? Sama. Karena dia searah, ya kan? Ini sejajar, yang merah ini nih, yang merah ini terbantu ya. Kita terbantu dengan
deskripsi W terhadap bidang X nih. Ini akan sama, Bu, karena dia sepihak, Bu, searah gitu. Maka ini juga 90 minus theta. Kita sudah punya 90 minus theta. Terus apa hubungannya dengan ini? Maka kita bisa melihat ketika ini 90, kira-kira ini siapa? Halo? 90 minus theta ditambah 90 ditambah sesuatu sama dengan 180. Berarti ini siapa? Theta. Theta. Ini adalah theta, Bu. Karena dua garis ini juga sejajar, ini dan ini adalah sama, bertolak belakang. Ya kan? Masih ingat ya? Jadi ini akan sama dengan ini. Ketika kamu sudah bisa distinguish ini theta, maka ke sini kamu dengan sangat mudah bisa mengatakan ini adalah M2 cos theta. Samping per miring. Ingat ini yang 90 ya. Jadi ini adalah samping, ini adalah miringnya. Ketika kamu sudah bisa merumuskan ini theta, maka ini kamu bisa merumuskannya depan per miring. Karena 90-nya ada di sini. Gitu. Makanya ini menjadi W2 sin theta. Bu, ini di dikta-dikta selalu seperti ini ya, memang tetap selalu seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai keliru ya. Yang ke sini adalah W2 sin theta, yang ke sini adalah W2 cos theta. Kenapa ada angka 2-nya? Karena ini adalah massa 2. Oke, clear ya untuk elemen W pada benda 2 ya. Sekarang kita beralih ke F pada gaya eksternal ini. Kenapa ini theta? Karena kalau ini saya cut ya, saya paste di sini, ini kan sejajar gitu loh. Bidang ini sama bidang ini kan sejajar. Jadi kalau dituliskan ke sana, nah, sudut ini sama sudut ini hubungannya apa? Kalau ini sejajar. Apa? Sama. Ya, sama. Makanya ini theta. Ketika sudah tahu theta, proyeksi terhadap bidang ini, kamu sudah bisa ngerjain samping per miring, F cos theta. Terhadap ini, depan, ini kan depannya kan sama dengan besarnya ini. Atau ini kan juga bisa, Bu, theta. Iya, betul. Depan per miring menjadi F sin theta. Ya, ini adalah tambahan gaya eksternal yang sengaja dibikin tambah susah karena dibuat membentuk sudut gitu. Karena kalian harus memproyeksikan terhadap bidang kontak, lebih tepatnya ya, bidang kontak si benda gitu. Setelah sudah selesai kamu menuliskan seperti ini, giliran sekarang kamu menuliskan sigma F-nya. Ada apa saja di situ. Yang pertama, biasanya ekspresi hubungan antara normal dan W. Siapa saja yang ke arah ke atas? Ada N, ada F sin theta. Ada siapa lagi yang ke atas? Halo? Apa ada lagi? Halo, halo. Hah? Tidak, Ibu. Tidak ada, hanya ada N sama F sin theta. Yang ke bawah siapa saja? Yang ke arah sini ya. MG cos theta. MG cos theta. MG dipakai nggak? Ibu, udah jadi MG cos theta. Iya, tidak usah dipakai. Bukan ini kita cari yang se-inline gitu loh. Proyeksinya kan sudah menjadi M2G cos theta gitu loh. M2G ini sudah menjadi M2G cos theta dan M2G sin theta dan masing-masing ini akan berperan sesuai tempatnya gitu loh. Tempatnya adalah ketika M2G cos theta ya pasangannya sama N gitu loh. Seberapa penting, Bu, saya harus menuliskan hubungan N ini dengan W? Karena kalian akan butuh untuk mengerjakan Fs. Kan tadi saya sudah bilang berulang kali. N ini akan dibutuhkan saat ada gaya GC. Ada yang tahu nggak kenapa jadi ini? Ada yang tahu historinya kenapa bisa jadi ini? Halo? Karena N sama F sin theta-nya searah. Langsung Y positif. Iya, karena ini historinya dari tadi, Bu. Pada saat Ibu ngomong vertikal ke atas itu kan mirip sama sigma FY. Karena dia nggak bergerak kan 0, Bu. Kalau saya tulis semua, Bu, itu jadi N plus F sin theta minus M2G cos theta sama dengan 0. Karena kita harus pindah ruas, Bu, agar bisa menjadi N, jadilah bentuk seperti ini, gitu. Ya, saya nggak tulis lengkap, saya hanya nulis langsung sini, gitu. Paham? Paham, Halo?
Ya, Paham. oke. Setelah punya modal N, kamu bisa kasih persamaan 1 atau 2, whatever. Ini langkah selanjutnya belum selesai, karena belum menyelesaikan persamaan, belum menyelesaikan persoalan. Persoalan itu kamu diminta untuk mencari F dan mencari T. Kalau tegangan T, kamu bisa cari langsung dari sini. Karena dia so simple, cuma butuh M1G dan T. Tapi kan kamu tetap harus finishing yang di sini, gitu. Maka mau nggak mau harus menuliskan. Nah, tipe jawaban yang di sini, dia menuliskan semua gaya yang terlibat di sepanjang arah lintasan dia. Ya, di sepanjang bidang lintasan si objek M2 ini. Mulai dari F cos theta. Kenapa kira-kira F cos theta ini positif? Halo? Sumbu X positif, Bu. Ya, kenapa dia nilainya positif kok nggak minus? Kenapa kira-kira? Nggak ke kanan. Arahnya ke kanan. Ya, karena dia arahnya ke kanan searah acuan positif pergerakannya, Bu. Kan kita tadi sudah sepakat, acuan positif yaitu searah dengan arah pergerakan objek atau benda. Maka F cos theta positif di sininya. Plus M2G sin theta, kenapa positif ya? Karena sama-sama arah sana. Dia geraknya ya ke sana, maka ini mensupport, ini mendukung ini resultan gaya dua orang ini. Minus Fs, kenapa minus? Karena arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerakan benda. Arahnya ke sana, Bu. Misal nanti soalnya bergerak ke kiri, ya Fs-nya jadi arahnya ke sini. Paham ya? Halo? Halo? Paham, Bu. Paham. Ya, oke. Minus Fs ke sana. Kenapa ini minus T2? Berlawanan. Berlawanan Ya, karena dia arahnya ke sana, Arahnya ke Bu. sana. Ini kan geraknya ke kanan. Plus T1 karena dia arahnya juga searah dengan arah pergerakan. W1 arahnya ke bawah gitu loh. Dia padahal geraknya ke sana, kalau dia dipanjangin dia berlawanan dengan arah geraknya. Nah, disinilah yang kadang kalian tuh kurang teliti gitu ya, plus minusnya ada mungkin yang tidak termasuk gitu. Misal lupa memasukkan M2G sin theta. Padahal W2 sin theta itu juga berkontribusi gitu, terhadap benda M2 gitu. Nah, karena ditulis rombongan, T2 dan T1 bisa hilang. Karena tadi ketika talinya satu, masa diabaikan, dia tidak kendor, maka tegangan tali di ujung-ujungnya nilainya sama besar. Nah, dari sini kamu bisa mengerjakan. Kenapa ini 0? Halo? Karena diam. Ya, karena dia masih tepat akan bergerak. Berarti kan dia 0, Bu. Dia nggak punya A, dia 0. Jadi, tapi dia masih punya gaya statis, gaya gesek statis maksimum sebesar μSN gitu. T-nya hilang, masukkan. Ini diganti dengan yang di sini. Ya, M2G cos theta minus F sin theta minus M1G. Dari sini kamu bisa sudah memasukkan nilai-nilainya. Atau kamu mau dalam bentuk F sama dengan, ya terserah gitu, nggak masalah. Ya, saya nggak sampai akhir nih ketemu value-nya, makanya saya jadikan HW gitu ke kalian. Ya, jadi kira-kira untuk kasus yang A seperti ini. Untuk kasus yang B sama arah gaya-gayanya, yang membedakan adalah proses bergeraknya. Ya bergerak ke kiri, maka elemen-elemen sigma F-nya tentu sedikit berbeda ya arah-arahnya. Fs juga ke sini gitu. N-nya dan seterusnya ini adalah tugas kalian. Ya, ini saya kasih gambaran aja. Gitu. Secara garis besar. Oke, mungkin saya stop sampai di sini dulu. Sudah lewat 10 menit. Ya. Halo. Iya, Bu. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan aja, mungkin ada yang mau tanya. PPT-nya kapan, Bu, kita dikasih? Kalian pasti akan saya kasih, ya. Tenang aja. Karena di PPT itu sebenarnya di bawah itu ada short quiz gitu. Cuma kok kayaknya nggak cukup gitu loh waktunya gitu. Jadi saya males untuk nge-cut, tapi tetap saya akan kasih kok, tenang aja. Apalagi kan kamu mau kuis ya minggu depan. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ibu saya. Ya, siapa ini? Siti. Oh iya, Ibu saya ingin bertanya, berarti untuk mencari yang tegangannya tinggal massa yang pertama dikali dengan gravitasinya, Ibu? Tergantung tinjauan bendanya, Mbak. Ya,
Kalau sistem yang satunya itu kan iya, yang sama W itu ya. D Iya, minus Bu. W ya itu langsung ketemu itu biasanya. Makanya saya bilang tegangan talinya lebih baik kamu hitung dari 2 benda biar kamu bisa tahu historinya gitu. Sama kok harusnya. Oh ya, makasih Bu. Ada lagi? Ibu maaf untuk kode Iya. presensinya ada apa enggak, Bu? Iya, kode presensinya biar saya absenkan aja ya, otomatis ya. Nggak usah. Udah ada kodenya Ibu di Ibu Ada? Classroom. Oh, itu ada itu, Alicia. Saya nggak bisa masuk kelas kamu. Masih itu dosen yang dulu gitu. Itu Alicia bisa itu, Mas Rizky. Ada lagi? Halo? Halo. Nggak ada yang respon ini. Sudah tidak ada, Ibu. Cukup ya. Kalau kalian tidak mau jawab, misal merespon, kamu bisa kasih reaction loh ke saya. Kamu kasih jempol, kamu kasih tepuk tangan, apa gitu ya. Atau kamu masih mau lanjut ya. Capek nanti kalian tak kasih soal-soal terus. Saya kasih ini deh. Ya, sama semangat. Semangat itu sebelah mana ya? Kasih semangat ya, otot ya. Ya, intinya berlatih saja, pelan tapi pasti. Sekali nerima mungkin kok pusing ya Bu, terlalu banyak bentuk A gitu ya. Tadi saya sudah bilang dinamika partikel itu memang sistemnya itu bergantung kepada soal gitu. Jadi soalnya apa maunya gitu. Ada katrol, ada benda, atau katrol doang dan seterusnya. Kalau tadi soal yang sederhana kalian samakan persis dengan yang saya, apakah memang benar sama persis dengan punya Bu Nurul? Apa benar arahnya benar ke sana? Dan indeksnya pun juga tidak boleh terbolak-balik, gitu ya. Jadi lebih baik saran saya kamu kerjakan ulang dengan versi kalian, dengan gambar kalian. Kalau kalian paham tuh pasti bisa sampai akhir, gitu ya. Jadi di dinamika partikel ini saya tidak menyarankan kalian menghafal di setiap sistem ini rumus A-nya gini, ini rumus A-nya gini, itu pasti akan menjadi beban gitu. Karena saya sudah ngalamin gitu, saya sudah pernah di posisi kalian. Ya, kalau yang bidang miring itu dulu saya punya force ke diri saya proyeksi W kalau saya itu. W terhadap bidang datar sama terhadap vertikal gitu. Karena saya nggak mau salah gitu ya, nggak mau terbolak-balik lebih tepatnya. Kapan W sin, kapan W cos gitu. Tapi kalau sudah tahu historinya, sifat-sifat sudut itu mau kalian gambarnya dibolak-balik itu nggak akan salah, tetap akan inget gitu ya. Ya kuncinya satu, berlatih. Harus berlatih, dipaksa menulis. Soal apapun yang ada di buku diktat kamu coba kerjakan. Masalah itu kesetop di layer pertama, coba lagi kerjakan. Aku kurang apa ya, aku harus baca apa ya, aku kenapa kok hanya kesetop di tahap kedua ini. Oh, aku ternyata nggak hafal rumusnya. Oh, aku ternyata aku nggak paham maunya soalnya apa gitu. Semuanya berproses saya rasa ya. Semuanya berproses dengan membaca, bertanya ke saya, bertanya ke teman, ngerjakan PR. Kamu pasti bisa gitu, karena saya positive thinking, kamu pasti bisa. Sugesti dulu, saya pasti bisa. Ya, Aisyah, kamu bolak-balik unmute. Apa Mbak? Itu Ibu, saya lupa, saya tidak tahu itu kode presensinya, terus mau absen sekarang. Nggak bisa ya? Iya. Ya, oke, kamu Sama, tulis Bu. nama seperti Dan biasa, juga, nanti saya setar ya, nanti akan saya buka ketika saya bisa ngabsenin kalian. Kata Bu Nuris, koordinator fisika, saya akan bisa masuk ke kelas kalian. Yang punya kewenangan tuh kayak operator institusi gitu ya. Nggak apa-apa, kamu buat list kayak kemarin, nanti saya start ya. Iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. BTW terakhir sebelum saya tutup, saya kecepatan ya jelasin ya. Halo, Mas Adit. Lumayan sih menurut saya, Bu. Apa? Standar, Bu.
Yang nggak ada masalah jaringan, nyalain kameranya. Saya mau lihat kalian lagi ngapain. Jangan-jangan kalian lagi nyemil ya. Ayo, gimana? Saya kecepetan tak jelasinnya. Susah dimengerti tak? Saya tuh Enggak sih Bu, cuman sinyalnya rendet aja Bu. apa-apa? Apa Mas Pandu? Enggak Bu sebenarnya, tapi sinyalnya rendet aja. Oh, jadi keputus-putus ya. Oke. Nggak kecepetan ya, saya ngomong ya. Tidak, Bu. Oke. Bahasa saya sudah dipahami tak? Apa mungkin enggak ya? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Iya, Bisa oke. saja. Oke, baik, alhamdulillah. Kalau background-nya positif, nanti saya lebih akan memperbaiki diri ya dengan baik. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atensinya. Semoga hari ini barokah untuk kita semua. Nanti untuk hari Kamis apakah jadi asinkron atau enggak, nanti saya akan memikirkannya ya, karena asinkron ini saya juga harus nyiapin materi video penjelasan gitu ya. Kalau nggak jadi asinkron tetap masuk ya, kalian siap-siap seperti tadi. Mungkin ada soal-soal, ada short quiz lagi, jadi be ready aja ya. Intinya apa? Intinya ketika kalian berusaha ngerjakan itu saya sudah senang gitu ya. Kalian mencoba untuk menulis, memaksa, itu saya sudah appreciate besar sekali. Hal-hal yang buruk dari saya itu datangnya dari saya, hal-hal yang baik tentu karena Allah ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.